Total yang kita akan terima tahun 2024-2025 itu sekitar 7.613 orang. Alhamdulillah peminat Universitas Mataram dari tahun ke tahun semakin tinggi. Tahun ini kita sudah ingin meningkatkan jumlah kaum difabel, termasuk anak-anak yang sekolah di Ponpes. Alhamdulillah kita sudah statusnya unggul, bahkan sudah diakui masuk dalam akreditasi internasional. Jadi dengan kurikulum yang sama, ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa asing. Halo Sobat Undram, selamat datang di Undram Podcast. Dalam episode kali ini bersama saya Fian Muhammad dan kita akan membahas terkait dengan penerimaan mahasiswa baru Universitas Mataram tahun 2024. Dan di sebelah saya sudah hadir Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Siti Hilyana MSc. Halo Bunda, apa kabar? Halo Mas Pian. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Semoga Bunda kita sehat selalu Bunda ya. Alhamdulillah, insya Allah. Fian ini sudah banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari calon mahasiswa baru yang ingin memasuki Universitas Mataram. Apalagi akan ada penerimaan mahasiswa baru nih Bun di tahun 2024. Fian sudah mencakup beberapa pertanyaan Bun dari calon mahasiswa yang ingin memasuki Universitas Mataram. Salah satunya bagaimana seleksi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Mataram tahun ini dan jalur apa saja yang disediakan oleh Universitas Mataram dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ini Bunda. Baik. Jadi penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2024-2025 akan kita mulai pada bulan Januari sebetulnya ini. Yang pertama kita akan ada 3 jalur yang akan kita terima, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kuotanya itu 20%, sudah ditetapkan oleh pusat karena kita merupakan universitas dengan status BLU. Jadi sedikit berbeda universitas yang PTNBH. Proporsinya. Lalu untuk SNBT, seleksi nasional berbasis tes, itu kita akan menerima 50% dari total kuota. Dan nanti yang terakhir adalah seleksi mandiri. Nah, di seleksi mandiri itu 30%. Jadi dari seleksi mandiri juga kita bagi menjadi 3 jalur juga. Ada jalur miskin berprestasi, kita ambil 10% maksimum. Lalu reguler itu kita ambil sekitar 60-70% dan kemitraan kita ambil 30%. Seperti itu nanti kita bisa melihat nanti komposisi pendaftarannya. Nanti di masing-masing 3 jalur untuk di jalur mandiri ini akan kita seleksi berdasarkan kelompok atau klaster di mana mereka mendaftar. Sehingga yang miskin bersaing dengan miskin, yang reguler bersaing dengan reguler, yang kemitraan bersaing dengan kemitraan. Seperti itu. Ya, Oke, luar biasa. Total yang kita akan terima tahun 2024-2025 itu sekitar 7.613 orang. 7.000 betul, yang terdiri dari 9 fakultas dan 1 pascasarjana. Khusus untuk S1-nya kita menerima sekitar 7.218 orang. 7.218. Luar biasa sekali Bunda ya terkait dengan penerimaan mahasiswa baru Universitas Mataram pada tahun ini. Karena Bun, Vin tuh banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari calon mahasiswa. Bahkan ada yang lari dari luar Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Universitas Mataram doakan aku bisa kuliah di kampusmu tahun ini. Dan mungkin banyak sekali pertanyaan Bunda dari mahasiswa yang ingin kuliah di Universitas Mataram. Apalagi kita ketahui tadi ada 3 jalur kurang lebih ya. Seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes dan juga ada jalur mandiri. Di jalur mandiri pun ada 3 jalur Bunda ya. Luar biasa sekali. Ini adalah salah satu peluang untuk semua calon mahasiswa Undram yang ingin berkuliah di Universitas Mataram. Jadi jangan risau Bunda ya. Jangan risau, jangan galau, ada Universitas Mataram yang menunggu semua Undram semua. Oke, beralih Bunda. Tadi terkait dengan kuota yang sudah Bunda jelaskan untuk penerimaan mahasiswa baru. Dan sekarang mungkin Bunda bisa nih, apa saja sih sebenarnya yang harus disiapkan oleh calon mahasiswa yang ingin masuk di Universitas Mataram ini Bunda? Baik, kalau untuk jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi yang besok sudah dibuka akunnya mulai dari tanggal 8 Januari sampai 8 Februari, lalu mereka sudah mulai mendaftar. Masuk di PPDS-nya kementerian. Nah, yang pertama yang mereka siapkan tentu adalah raport mulai dari semester 1 sampai semester 5. Sampai semester 5. Lalu ditambah lagi dengan prestasi-prestasi
yang bersifat non akademik. Misalnya dia menjadi pramuka, menjadi OSIS, menjadi tahfiz Al-Qur'an, menjadi misalnya prestasi olahraga, prestasi seni, semuanya itu bisa nanti masuk dalam hitungan formulanya. Jadi kementerian sudah menetapkan formula-formula yang akan kita hitung ke dalam nilai. Nah, nanti ini baru diumumkan. Dan biasanya sekolah itu sudah mengidentifikasi. Misalnya masing-masing sekolah sudah mengidentifikasi, katakanlah dia akan masuk di program studi yang mana, itu sekitar misalnya kuotanya sekian, nanti kan kita umumkan juga kuota per masing-masing prodi. Sehingga seluruh sekolah itu bisa melihat tingkat keketatan dari masing-masing prodi dan jumlah kuota yang kita siapkan. Jangan sampai misalnya ini tidak diperhatikan karena takutnya dia tidak mengerti tingkat keketatannya sangat tinggi padahal kemampuannya mungkin agak jauh, misalnya katakanlah untuk kedokteran, farmasi, teknik informatika gitu yang biasanya punya standar cukup tinggi itu tiba-tiba tidak masuk ke situ, akhirnya dia menjadi rugi misalnya seperti itu. Jadi betul-betul dia bisa melihat kuota yang kita sediakan dengan tingkat keketatan. Jadi semua informasi itu kita masukkan nanti sehingga semua masyarakat bisa paham seperti apa kondisi di mana saya akan mendaftar. Jadi benar-benar juga melihat peluang Bunda ya. Betul, terkait harus dengan bisa melihat prodi yang peluang. akan diambil seperti itu. Apalagi ini di Universitas Mataram semua tahun banyak sekali peminatnya Bunda. Sangat ya. banyak. Dari tahun ke tahun terus meningkat tahun Bunda ya. terus meningkat. Luar biasa Untuk tahun sekali. 2023 2024 itu kita berasal dari 414 kabupaten. 414 Betul, kabupaten yang mendaftar di Universitas Mataram tahun 2023 ada 57.000 pilihan. 57.000 pilihan Ya, di Sumatera sementara Utara. kita menerima sekitar waktu itu 7.300. Nah, sekarang makanya kuota alhamdulillah kementerian terutama misalnya kedokteran nih yang peminatnya sangat banyak dari luar daerah, itu kita diberi kesempatan insya Allah menerima 250 total dari 3 jalur. Karena apa? Kita pertama alasannya sangat kuat. Kenapa orang ingin melakukan kuliah kedokteran di Universitas Mataram? Pertama kita sudah statusnya unggul. Wow. Lalu yang kedua, kita juga sudah infrastrukturnya disediakan. Alhamdulillah kita sudah bertambah gedung ya, fasilitas, laboratorium, perangkat-perangkat penunjang akademik sudah disiapkan oleh Universitas Mataram. Lalu yang ketiga, kita juga termasuk universitas yang membina beberapa universitas karena itu merupakan persyaratan. Dan yang terakhir ada 4 indikator yang dinilai itu adalah rasio dosen dan mahasiswa gitu. Jadi dia harus sehat. Nggak boleh kita menerima banyak-banyak tapi ketersediaan dosen, SDM yang mengajar kurang misalnya, itu tidak boleh. Jadi seluruh pelayanan hak-hak mahasiswa harus didapatkan secara ideal. Tadi ada infrastruktur, ada SDM yang memadai gitu. Sama alhamdulillah kita sudah statusnya unggul, bahkan sudah diakui masuk dalam akreditasi internasional gitu. Betul. Ya. Salah satu luar biasa sekali nih Sumatera Utara terkait dengan prodi atau fakultas yang ada di Universitas Mataram Bunda ya. Apalagi fakultas kedokteran dan ilmu kesehatannya. Apalagi Fir juga pernah dengar juga nih Bunda terkait dengan kedokteran kelautan Bunda ya. Kayaknya itu cuma baru di Universitas Mataram aja kayaknya Bunda ya. Universitas Mataram dan sebentar lagi kalau tidak salah Unpati ya. Nah, yang luar biasa. Nah, jadi untuk itu profesi dokter, untuk Profesi spesialis. Nah, PPDS kita ada 5 saat ini. Alhamdulillah di bawah kepemimpinannya Prof. Bambang Hari Kusumo kita sudah mendapatkan 5 spesialis gitu ya prodinya. Yang pertama ada bedah. Spesialis bedah, lalu spesialis kedokteran kelautan. Ya. Lalu yang ketiga ada spesialis neurologi. Ada pulmonologi dan ada ofgin. Luar biasa jadi sekali. Alhamdulillah, dan insya Allah tahun ini juga sedang kita dorong untuk yang berkaitan dengan beberapa anestesi, misalnya seperti itu. Bahkan tadi kita bicara bagaimana mengembangkan program studi jantung, spesialis jantung gitu. Itu
kayaknya peminatnya akan semakin banyak Akan orang lebih yang banyak, ingin Bunda, ya. datang ke Universitas Mataram. Luar biasa sekali Semeton Unram, itu dia tadi beberapa prodi yang dijelaskan oleh Bunda, apalagi terkait dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Iya. Dan dimana kita ketahui juga pada tahun ini Bunda ya udah ada memiliki gedung baru kemarin 2023 Bunda ya. Betul. Luar biasa sekali di bawah naungan dari Bapak Rektor kita, yakni Profesor Insinyur Bambang Harikusumo MAGRST PhD. Iya, Dan beralih alhamdulillah. pertanyaan nih Bunda ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika calon mahasiswa yang masih bingung nih Bunda memilih untuk terkait dengan jurusan atau bahkan prodinya, kalau menurut Bunda sendiri bagaimana? Baik, jadi kewajiban kita juga untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak bingung gitu ya mau memilih mana, karena tidak semua siswa-siswa SMA sudah bisa menetapkan pilihannya. Benar. Jadi Universitas Mataram sudah merencanakan, ini sedang pada turun untuk melakukan sosialisasi. Di seluruh kabupaten kota, khususnya di Provinsi NTB, dan juga kita masukkan melalui web. Jadi kita bisa lakukan melalui berbagai kanal, baik offline maupun online gitu. Jadi melalui TikTok, melalui IG, melalui Facebook, ya, nanti melalui podcast juga. Benar Lalu sekali. juga kita akan bergerak ke sampai Sumbawa, Bima, sampai ke pelosok-pelosok. Jadi kita masuk ke terutama masyarakat-masyarakat di pelosok perlu mendengar apa aja program-program studi yang tersedia. Yang ada. Untuk di Universitas Mataram sampai saat ini termasuk program studi yang baru di Pasca Sarjana kita punya 78 Luar biasa program sekali, Bunda. studi yang kita sudah punya. Yang sudah kita punya. Ya, dan itu yang akan dipilih Luar oleh biasa. masyarakat. Tidak hanya pada level S1 tentu, guru-guru termasuk di SMP, SMA kan sudah mulai meningkatkan kapasitasnya. Jadi kita sudah memiliki magister pendidikan. Kita juga mulai doktoral pendidikan, lalu di hukum kita sudah magister hukum, kenotariatan, kita juga memiliki doktor hukum, kita juga sudah memiliki doktor pertanian berkelanjutan, ya. Lalu untuk program studi magisternya sudah tersedia cukup banyak sebagai lanjutan dari S1 yang ada di Universitas Mataram, seperti itu. Jadi banyak sekali Bunda ya program studi yang ada di Betul. Universitas Mataram ini, dan mungkin untuk calon mahasiswa yang ingin masuk ke Universitas Mataram benar-benar harus melihat peluang Bunda juga Melihat ya. Prodi peluang. apa saja yang bakal diambil mungkin ya. Mungkin ada yang mau ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Betul. ada ke Fakultas MIPA, Fakultas Hukum. Jadi banyak sekali nih Semeton Iya. Unram, dan kami pastikan pasti calon mahasiswa Universitas Mataram bakal pusing ingin Betul. mengambil apa Bunda ya. Karena informasi yang Vian dapatkan sebelumnya itu bahwa ada 3 prodi dengan jumlah pendaftar terbanyak Bunda ya. Betul. Yang pertama itu kalau tidak salah ada ilmu komunikasi, Ilmu komunikasi, lalu ada di farmasi, ada Teknik di informatika. kedokteran. Oh, kedokteran. Sebetulnya itu yang tingkat keketatannya tinggi, tetapi yang kalau misalnya lihat manajemen itu sangat tinggi peminatnya. Lalu di PGSD, di FKIP itu tinggi sekali. Luar Terus biasa, ilmu hukum Ilmu hukum. tinggi, lalu teknik informatika, kalau di informatika. teknik itu tinggi. Semua itu program studi yang tinggi, makanya adik-adik mahasiswa itu tadi harus jeli melihat Harus peluang jeli, dan benar. harus dilihat tingkat keketatan tadi agar peluangnya masuk ke Universitas Mataram besar. Dan yang menarik lagi Mas Pian, Universitas Mataram sekarang ini kan melakukan student mobility yang untuk keluar outbound kita kemarin mengirim 302 orang mahasiswa kita yang untuk belajar agar dapat experience baru ya, Pengalaman baru. di 66 perguruan tinggi di Indonesia. Luar biasa. Dan besok tanggal 10 Februari kita akan menerima sekitar 376 mahasiswa yang 370. inbound. Oke, yang datang Ya, ke yang Universitas akan Mataram datang. Bunda Jadi ya. sudah lebih dari 119 perguruan tinggi yang ingin belajar ke kita gitu, yang Luar biasa sekali. inbound. Jadi karena ternyata modul Nusantara yang ditawarkan oleh Universitas Mataram untuk belajar di sini itu sangat diberikan apa ya, semacam reward oleh pemerintah nasional, karena pelayanan kita terhadap mahasiswa inbound itu dianggap sangat bagus. Dan juga selain dia belajar di dalam kelas, kita juga memberikan dia literasi misalnya, dan juga berwisata sambil belajar di NTB, apalagi kita NTB kan destinasinya sangat Wisatanya banyak banyak, Bunda, wisata. ya. Jadi betul-betul mahasiswa ini dibiayai oleh negara sekaligus untuk datang belajar, tapi sekaligus untuk
bisa merasakan nikmatnya melihat keindahan alam NTB seperti itu. Luar biasa sekali itu, Semeton Unram semua, bahwa banyak sekali mahasiswa dari luar Provinsi Nusa Tenggara Barat ingin hadir ke Betul. Universitas Mataram dan untuk belajar lebih banyak lagi Bunda ya, Betul. terkait apa saja yang ada di Universitas Mataram. Mungkin Bunda, kita akan beralih ke kurikulum. Betul. Apa sih sebenarnya kurikulum yang disediakan Universitas Mataram yang menjadi pembeda dengan kampus yang lain, Bunda? Iya, jadi kita masing-masing program studi memiliki kekhasan kurikulum yang bisa ditawarkan. Ini tidak hanya ditawarkan kepada masyarakat secara nasional atau masyarakat yang dari Indonesia, bahkan kita kan untuk buka kelas internasional. Jadi kurikulum kita ini sudah kita desain atau itu berstandar internasional. Internasional. Ya, dan ini yang walaupun dia berstandar internasional, ini juga kita tawarkan kepada masyarakat di Indonesia gitu ya. Jadi dengan kurikulum yang sama, ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa asing. Nah, di situ kita sudah buka 18 kelas 18 internasional. kelas internasional. Ya, jadi mulai Luar tahun biasa. ini kemarin kita lihat dari Myanmar, bahkan Myanmar. tadi dari Norwegia, ada datang dari Egypt. Barusan saja ini datang dari berbagai negara, ada Pakistan, ada Palestina, lalu ada Filipina, ada Cina. Ya, lalu dari Abu Dhabi, ada dari Mesir ya, Wow, luar banyak. biasa, banyak sekali, Tahun Bunda. ini kita akan insya Allah menerima cukup banyak mahasiswa asing. Jadi 16 program studi untuk S1 dan 2 program studi untuk magister. Magister. Nah, ini akan tersebar nanti di prodi-prodi itu. Alhamdulillah peminat Universitas Mataram dari tahun ke tahun semakin tinggi. Luar biasa sekali bersama Ibu Wakil Rektor bidang akademik kita nih, kita bisa melihat bahwa perubahan dari tahun ke tahun tuh sangat terus meningkat, apalagi dengan mahasiswa tadi itu ada mahasiswa lokal, Betul. terus ada nasional dan juga ada internasional. Internasional. Pasti Semeton Unram semua perubahan akan terus ada di bawah dari kepemimpinan Bapak Rektor Universitas Mataram Profesor Insinyur Bambang Harikusumo MHGR ST PhD. Terlebih khusus nih Bunda, apalagi terkait dengan kemarin yang sudah dilepas mahasiswa Universitas Mataram. Betul. Tahun sebelumnya kan sudah ada juga yang hadir ke Universitas Mataram untuk belajar. Betul. Yang PMM ini Bunda. Betul. Dia benar-benar merasakan nggak bisa move on untuk Betul. dia ingin kembali ke Benar. Universitas Mataram dan Banyak. ingin belajar Betul. lebih dalam. Jadi mungkin sampai ada yang bilang pada kesempatannya mungkin besok S2 saya ingin melanjutkan di Universitas Mataram. Betul. Saya bilang bahwa itu bukan kesalahannya, itu adalah salah satu pilihan yang sangat luar biasa karena bukan satu orang atau 2 orang saja Bunda yang bilang seperti itu, bahkan hampir seluruh mahasiswa yang hadir ke Universitas Mataram ingin melanjutkan studi S2-nya di Universitas Mataram. Jadi Semeton Unram itu adalah salah satu daya tarik kita selaku Civitas Akademika Universitas Mataram, apalagi terlebih di bawah naungan Ibu WR1 kita sangat luar biasa. Ini kita biasanya panggil Bunda nih Semeton. Jadi bisa lebih mengetahui banyak sekali tadi program studi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru juga tadi Bunda. Jadi Semeton Unram jangan risau dan jangan bingung kalau ingin memilih Universitas Mataram jadi pilihan utamanya, karena Universitas Mataram adalah tujuan yang satu-satunya harus Semeton taklukkan Bunda ya. Betul. Di banyak banget program studi yang harus ditaklukkan, 78. apalagi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatannya Bunda ya. Oke Bunda, kita beralih nih lagi terkait dengan mungkin Bunda nih kepada calon para mahasiswa mendapatkan informasi lanjut terkait dengan penerimaan mahasiswa baru ini, Bunda kemana kira-kira kalau menurut Kita Bunda? sudah punya web Unram, itu bisa diakses di situ lamannya, bagaimana mekanisme pendaftaran, lalu program studi juga kita suguhkan di situ, kita masukkan kurikulumnya, lalu berapa IP-nya gitu ya, berapa UKT-nya gitu, sehingga pilihan itu bisa ditetapkan oleh orang tua bersama mahasiswa, misalnya tingkat kemampuannya di mana. Termasuk Mas Pian, tahun ini kita sudah ingin meningkatkan jumlah kaum difabel. Kaum difabel. Jadi ya, kita keberpihakan bukan hanya pada masyarakat miskin saja, tetapi bagaimana kita memberikan akses kepada calon-calon mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Nah, di beberapa prodi kita sudah mengidentifikasi, misalnya kan ada beberapa prodi yang tidak boleh, misalnya mohon maaf yang berkebutuhan khusus, misalnya tidak yang tidak melihat misalnya seperti itu, maka tapi ada juga program studi yang menerima sehingga ini betul-betul kita klaster, dan inilah yang kita lakukan sosialisasi di SLB. Jadi tidak cuma di SMA umum, tapi kita juga masuk ke madrasah gitu ya.
masuk ke Ponpes, masuk ke SLB gitu, sehingga betul-betul pendidikan di Universitas Mataram itu bisa mengakomodir kepentingan semua pihak, Luar biasa. termasuk anak-anak yang sekolah di Ponpes misalnya, yang selama ini bisa nggak orang di Ponpes jadi dokter, ternyata sangat memungkinkan gitu. Makanya tadi disediakan 3 jalur, 3 semuanya jalur. persis sama. Dan alhamdulillah kebijakannya Pak Rektor ini yang pro, mohon maaf, masyarakat yang miskin, dan sekarang kita mulai buka lebih banyak untuk kaum difabel, termasuk kita sudah mulai mempersiapkan untuk infrastruktur, bagaimana mereka melakukan menjalani kehidupan kampus, lalu melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Ini kita atur semua. Luar biasa sekali Semeton Unram, jadi benar-benar terperinci kita dijelaskan oleh Bunda Wakil Rektor Bidang Akademik kita pada kesempatan kali ini. Jadi Semeton Unram terkait dengan informasi lanjutan tadi mungkin bisa ngecek web Unram Bunda ya, atau sosial media yang ada di Universitas Mataram. Seperti yang dijelaskan oleh Bunda Prof tadi, bahwa sudah dijelaskan secara serinci mungkin Bunda ya, terkait dengan IP, pilihan program studi dan lain sebagainya. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih Bunda atas informasinya, dan semoga Semeton Unram yang sedang menonton podcast pada kesempatan kali ini bisa menonton dan juga mendengarkan informasi-informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru pada tahun ini Bunda ya. Mungkin Bunda untuk closing statement nih untuk seluruh calon mahasiswa yang ingin masuk di Universitas Mataram, silahkan Bunda. Ya, jadi bagi anak-anakku khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat gitu, Unram adalah salah satu universitas yang sangat layak untuk didatangi belajar. Karena apa? Suguhan-suguhan mulai dari kurikulum, infrastruktur, pendukung, unit pendukung akademik itu sudah kita persiapkan. Bahkan perpustakaan kita buka sampai malam hari, lalu mereka bisa belajar sampai malam hari di situ. Lalu ada laboratorium terus kita lengkapi. Lalu pusat-pusat di mana misalnya konseling kita juga sudah ada ketika mereka mahasiswa stres, dia mau kemana gitu, kita sudah persiapkan semua, termasuk pelayanan agar tidak terjadi pelecehan seksual di dalam kampus. Betul-betul kita jaga mereka, sehingga tidak ada lagi istilah keraguan untuk sekolah di Universitas Mataram. Untuk kurikulum tadi kita sudah desain konstruksi kurikulum berbasis proyek sesuai dengan arahan dari kementerian, dan juga sudah terstandar secara internasional. Dan juga keberadaan para dosen-dosen yang terus meningkat kapasitas, peningkatan jumlah guru besar, peningkatan jumlah doktor dan seterusnya terus kita lakukan. Sehingga mari datang ke Universitas Mataram, tidak perlu jauh-jauh sekolah karena tersedia sekian banyak pilihan dan lebih hemat. Bunda. Tidak perlu jauh-jauh membayar tiket pesawat. Tiket kos cukup mahal kalau di luar. Kalau di dalam sekitar kampus tersedia kos yang representatif, dan kualitas pembelajaran tidak kalah seperti itu dengan fasilitas yang diberikan oleh Universitas Mataram. Luar biasa sekali Semeton Unram, sedemikian rupa kita sudah dijelaskan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru untuk Universitas Mataram tahun 2024 oleh Wakil Rektor Bidang Akademik yakni Bunda Profesor Dr. Siti Hilyana MSI. Bunda, terima kasih banyak sudah berkesempatan untuk hadir di podcast ini. Semoga podcast pada kesempatan kali ini bisa menjawab semua pertanyaan dari Semeton Unram atau calon mahasiswa yang ingin masuk ke Universitas Mataram pada tahun ini. Jika masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk Semeton Unram, bisa langsung saja ditanyakan melalui komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jadi Bunda, terima kasih banyak, dan mungkin kita bisa say goodbye kepada seluruh Semeton Unram yang ada di... Bye semuanya.